Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Sukacita kita bersama, kita bisa berkumpul di tempat ini. Terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan pagi hari ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah menyerah. Amin. Untuk mengubahkan kita dan menjadikan kita sebagai alat kemuliaan-Nya. Apapun kondisimu saat ini, bahkan di titik terendah di dalam hidupmu, Dia selalu punya cara untuk mengangkat dan memulihkan hidupmu kembali. Saat ini kita memuji dan menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kita angkat satu pujian ini sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan dan terima kasih kita kepada Tuhan. Haleluya.
siapakah kami ini ya Tuhan, Ya Yesus. yang pagi hari ini Engkau berkenan kami datang di hadirat-Mu. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan yang mulia dalam kehidupan kami. Engkau sudah menebus kami semua dengan darah-Mu Tuhan. Dan biarlah kami saat ini hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini kami bisa berkumpul. Kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami dari hati kami yang paling dalam memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak ya Tuhan. Bebaskanlah kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada kelepasan, ada sukacita, ada kesembuhan, baik batin maupun fisik Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja di antara kami. Segala puji, segala hormat bagi nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Dan kepada hamba-Mu ya Tuhan Kau sudah kirimkan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu, siapkan hati untuk mendengar. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Mari kita berikan tos paling tidak 7 orang. Kalau 5 kiri kanan sedikit ya. Kalau 7, 10 tuh lebih. Ya, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, berikan senyum yang termanis pada pagi hari ini. Karena Tuhan mau kita semua anak-anak Tuhan untuk tetap hidup dalam kerukunan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Pagi ini kita akan sedikit berdangdut ria ya teman-teman ya. Oke, jemaat Tuhan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Mana goyangannya dong? Oh, betapa indahnya ya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bangurapan di kepala harus, bangurapan di kepala harus, yang tercampur dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan. Yes, amin. Kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya yang pria saja. Oh, betapa indahnya. Mana goyangannya Mas Tiko? Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya yang wanita saja. Oh, betapa
coba ngaku. Yang hitam agak sawo-sawo matang, tapi Tuhan tetap sayang kita semua. Amin. Amin. Kita angkat pujian ini dan kita akan tetap berdangdut ria. Musik. Kita tetap di dalam Tuhan ya. Lagi. Sekali lagi. Ulangi. Kurang pas ya. Guys, kurang pas. 2 bar kita mulai. Oke? Ya, 2 bar kita mulai. Mainkan musiknya. Bunyikan. Go. Sama-sama ya. Hitam atau putih, Kulit hitam, kulit putih, hitam atau mata bulan, mata bulan, mata sipit, semuanya
kita akan terus berdangdut ria, nanti kapan firman Tuhan disampaikan ya. Kita siapkan hati kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur. Yes. Terima kasih Bapa. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Kau menyertai
kasih-Mu Tuhan. Amin. Karena tanpa pengorbanan Kristus di atas kayu salib, tanpa pertumpahan darah, pertukaran yang Engkau sudah lakukan, Ya, Yesus. kami tidak akan pernah ada di tempat ini. Karena itu kami mau bersyukur kepadamu untuk anugerah keselamatan Terima kasih. yang beranugerah yang kami terima. Kami Amin. mengucap syukur kepadamu hanya karena kasih karunia kami diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usaha kami tetapi pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaan kami. Karena itulah pagi ini kami mengucap syukur, memuji nama Tuhan. Itu sebabnya pada pagi ini kami bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Apapun pergumulan, apapun masalah yang kami hadapi, kami tahu tidak akan pernah lebih besar daripada kasih Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang sudah melawat kami lewat setiap ujian yang kami naikkan. Dan hari ini kami membuka hati kami dan telinga kami bagi Engkau. Berbicara kepada setiap kami ya Allah. Kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Engkau yang melayakkan hamba-Mu, Engkau yang mengampuni hamba-Mu, Engkau yang memakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menjadi alat berkat-Mu pada pagi ini. Tuhan, berbicaralah karena kami siap untuk mendengar. Ajarkan kami ketetapan-Mu supaya kami boleh hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Tuhan, karena kita tahu Tuhan selalu baik. Amin. Dan pagi ini kita mau belajar sama-sama satu tema, asli atau KW. Nah saudara ya, kenapa kita mesti ngerti asli apa KW? Karena rupanya menurut menurut research saudaraku, Indonesia salah satu negara terbesar KW saudara ya. Yang barang-barang palsunya tuh banyak banget saudaraku ya. Indonesia salah satunya. Kita nggak ya mau bangga, ya gimana, mau malu bagaimana, betul nggak saudara ya kan ya. Karena di Indonesia segala sesuatu yang KW itu ada. Bahkan cewek KW, cowok KW, banyak kan saudara ya kan ya. Nah, pagi ini kita belajar sama-sama firman Tuhan supaya kita jangan jadi Kristen KW. Tapi kita menjadi Kristen yang sungguh-sungguh ada dan mengasihi Tuhan. Amin. Karena itu kita membuka firman Tuhan pagi ini. Kita lihat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13. Dan kita akan baca sama-sama. Matius 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Matius pasal 13. Kita akan baca sama-sama, saya baca ayat 24, saudara 25 gantian sampai ayat yang ke-30 ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampaklah juga lalang itu. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Yuk sama-sama. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah saudaraku, pada waktu Yesus mengajarkan hal seperti ini, ternyata bahwa sesungguhnya yang namanya palsu, yang namanya KW itu bukan cuma ada di dalam dunia sekuler doang, di dalam dunia perdagangan doang, di dalam dunia yang penuh dengan sandiwara doang, bukan. Tetapi bahkan di dalam gereja, di dalam orang-orang yang mengaku dirinya tubuh Kristus, orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, ternyata Yesus katakan ada juga yang KW, betul apa enggak? Kelihatannya bareng sama, lalang sama gandum waktu tumbuh sebelum berbulir itu sama.
Nggak ada bedanya karena bentuk-bentuknya tuh sama. Makanya waktu murid-murid bilang, ini kok ada lalang ya, apa dicabut? Tuhan bilang apa? Jangan. Karena kalau dicabut nanti gandum ikut tercabut. Biarin aja sampai nanti waktunya. Saat waktu menuai akan ketahuan mana lalang, mana gandum. Nah pagi ini saudaraku kita mau belajar sama-sama begini. Saudara, kita mau lihat hidup kita hari ini. Kita selama ini udah ke gereja. Jangan sampai kita masuk dalam bilangan KW, betul? Ya. Tapi kita harus menjadi Kristen yang asli. Karena Kristen asli itu harganya mahal. KW semahal-mahalnya KW itu nggak lulus sensor, betul apa kagak? Kalau saudara pergi ke sebuah toko bermerek, saudara pakai merek itu pada barang saudara KW, saudara kena ban, kena denda, betul apa nggak saudara? Ya kan ya. Nah hari ini kita belajar begini, kita bukan cuma kena denda, tapi akhir zaman itu akan menentukan kita ini masuk bilangan yang dipilih sama Tuhan atau bilangan yang dipilihnya cuman kita pikir doang dipilih, padahal kagak dipilih Tuhan. Makanya pagi ini kita belajar 3 hal untuk mengetahui aslinya kita tuh di mana. Yang pertama saudaraku, Kristen yang asli, dia memiliki kepastian keselamatan di dalam Kristus. Amin. Kalau saudara dan saya Kristen asli, berarti hidup kita itu punya kepastian keselamatan. Karena di dalam Tuhan itu nggak ada yang namanya mudah-mudahan. Di dalam Tuhan itu nggak ada yang namanya semoga. Yang ada di dalam Tuhan itu adalah sebuah kepastian. Pertanyaannya adalah gini, dari mana kita tahu pasti selamat? Saudara jangan bilang gini, ih GR aja dia, iya gak ya? Dia ngaku-ngaku aja selamat, GR aja dia. Sekarang kita mau tahu, kita selamat dari mana? Saudara mesti ingat begini, persyaratan keselamatan itu bukan standar kita, tapi standarnya Allah. Kita harus sepakati ini dulu. Yang kedua, persyaratan keselamatan itu datangnya dari Allah, bukan dari opini manusia. Betul? Yang ketiga, keselamatan itu bukan berdasarkan perasaan, tetapi bersandarkan kebenaran. Apa yang kebenaran firman Tuhan ucapkan, itu yang kita percaya. Sekarang coba kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam kitab 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya baca ayat 11, saudara baca ayat 12, ayat 13 kita baca sama-sama. Saudara perhatikan firman ini. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Amin. Ayat 13 sama-sama. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang amin. Alkitab bilang bahwa aku tuliskan kepada kamu, kata Yohanes, supaya kamu tahu, supaya kamu percaya bahwa kalau kita percaya sama anak Allah, ini yang namanya bukan mudah-mudahan tapi pasti memiliki hidup yang kekal. Saudaraku, pernah nggak Lebaran nggak kemana-mana, makan di restoran? Wah, restoran di mana-mana penuh, betul apa kagak? Nah ya kan ya, itu antrian panjang banget, betul saudara ya. Kemudian waktu kita pergi ke mall, mau ke restoran, kita nyari kira-kira nih yang mana ya bisa masuk apa kagak. Kenapa? Lihat panjangnya antrian, berapa lagi mesti nunggu? 12 pak. Masih berapa lama lagi? 15 pak, betul apa enggak ya? Itu yang tanda kutip yang ngetop-ngetop, makanan yang ngetop-ngetop, yang disukai anak-anak muda sekarang ini. Saudaraku, kalau saudara datang, lihat antrian panjang, hati tuh mikir gini, masuk apa kagak nih gua? Jam udah segini nih, bentar lagi mau ada janji, masuk apa kagak nih gua? Kita pikir, udah nggak apa-apa, saya lihat dulu ya mas ke dalam. Kita cuma lihat-lihat kiri kanan, nengok semua meja penuh. Nggak ada. Tapi kalau misalnya saudara diundang, bapak ibu gembala saudara udah ada di dalam, terus bilang datang masuk aja atas nama Pak Sulis, Pak Joko atau Mbak Sulis, atas
atas nama saya, masuk aja. Udah booking meja, saya yakin. Mau antrean panjangnya kayak apapun, kita pede aja masuk, betul apa kagak? Yakin, kenapa? Ada meja, betul gak saudaraku? Nah sekarang balik sama diri kita. Saudara, ada banyak orang Kristen ke gereja, tapi saat hari ini kalau ditanya, selamat apa kagak? Tahu dah, moga-moga. Hari ini saudaraku, kita mau pastikan bahwa diri kita tuh bukan KW tapi asli. Caranya gimana? Kita mesti yakin bahwa keselamatan daripada Allah, pengorbanan Tuhan Yesus itu cukup buat kita. Nggak perlu ditambahin sama apapun juga. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu cukup buat kita. Cukup apa? Cukup membawa kita kepada keselamatan. Dan keselamatan yang daripada Tuhan itu adalah sebuah kepastian yang tidak bisa diganggu gugat sama apapun dan sama siapapun. Kenapa? Sebab keselamatan kita terima daripada Allah itu bukan berdasarkan apa yang kita buat. Ingat ya, keselamatan kita terima bukan karena usahanya kita. Enggak. Keselamatan kita terima semata-mata karena Kristus sudah melakukannya di atas kayu salib. Waktu dia berkata sudah selesai, proses penebusan udah beres, hutang udah dibayar, kita merdeka. Amin. Sehingga waktu kita datang beribadah, kita tahu ada kepastian keselamatan. Kita ngerti. Makanya saudara perhatikan orang yang mati di dalam Tuhan, kenapa berbeda? Karena dia punya kepastian. Minggu kemarin semua lagi dihebohkan dengan dipanggil pulangnya seorang yang luar biasa, yang dipakai Tuhan luar biasa, masih muda, cantik, dan Tuhan panggil dengan cara yang luar biasa. Betul nggak saudaraku? Saya ikuti, nggak kenal secara pribadi saudara ya, tapi saya juga banyak banget diberkati oleh lagu-lagu pujiannya. Saudaraku, waktu saya ikuti kebaktian penutupan peti jenazah, ada satu lagu terakhir yang dinaikkan. Saudara kalau ikutin ya, itu lagu lama banget. Lagunya bunyinya gini, sampai bertemu di rumah Allahku. Kenapa kita bisa yakin? Kenapa kita bisa berkata sampai bertemu? Karena kita tahu keselamatan itu pasti. Dan ini nggak didapat dimanapun juga. Nggak saudara temukan di kepercayaan manapun juga. Betul apa enggak? Itu hanya ada di dalam Kristus. Karena Yesus sendiri yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati, dia pasti akan hidup selama-lamanya. Ini merupakan jaminan buat kita. Kemudian sekarang coba kita buka Yohanes pasal 10 ayat 28 dan ayat yang ke-29. Yohanes pasal 10 ayat 28 dan ayat yang ke-29. Kita baca sama-sama, 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Terus, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari... Saudara bisa bayangin gak? Kenapa saya katakan sama saudara keselamatan itu gak hilang? Karena yang Tuhan bilang begini, tadi kita udah baca di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, pasti ada kepastian. Yang kedua ini bukti, ini Yesus sendiri, nggak perlu pakai interpretasi. Kadang-kadang kan kita baca Alkitab, kita suka tanda kutip itu yang namanya ilmu alegori. Diterjemahin semau-maunya dia, betul apa kagak saudara ya kan ya. Wah ada ini artinya begini tuh ngaco banget saudara ya. Itu cocokologi namanya saudara ya. Nah saudaraku ya, ini nggak perlu diterjemahkan macam-macam, itu udah tertulis. Tidak lagi tersirat tetapi tersurat. Kalau tersirat itu ada makna di dalamnya. Tersirat itu contohnya gini, lalang dengan gandum itu tersirat. Tuhan lagi kasih tahu ini ada yang palsu, ada yang asli. Tetapi kalau ini tersurat, jadi orang yang gak percaya Yesus pun waktu dia baca, dia bisa ngerti. Firman Tuhan bilang begini di dalam Yohanes yang tadi kita udah baca, bahwa Yesus berikan kepada kita keselamatan dan Bapa pegang kita. Jadi saudara bisa bayangin gak? Waktu kita terima Yesus, kita dipegang sama dua tangan yang perkasa. Tangan Yesus dan tangan Bapa. Kalau kita udah dipegang sama tangan Yesus dan tangan Bapa, Yesus beri jaminan. Dikatakan gini, tidak ada seorang pun yang dapat merebut. Amin. Itu sebabnya saya katakan keselamatan itu satu hal yang pasti. Gak ada yang bisa rebut. Kita tuh miliknya Tuhan. Bisa jatuh dalam dosa gak? Bisa. Tapi ingat, kita gak mungkin berenang terus dalam dosa.
Sebab seorang yang sudah diselamatkan, dia pasti akan mengalami hal yang luar biasa. Nah saudaraku, ini adalah satu kepastian yang pasti. Dan saudaraku, waktu engkau dan saya diselamatkan, coba kita buka Efesus 1 ayat 4 dan ayat yang kelima. Efesus pasal 1 ayat 4 dan ayat yang kelima. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh untuk apa? Menjadi anak-anaknya sesuai. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Dari semula. Jadi kita lihat, ingat ya, keselamatan bukan pilihan kita, tapi Allah yang memilih kita. Amin. Karena itu pagi ini kita bersyukur. Kita adalah orang-orang yang luar biasa, yang sudah dibayar oleh darah Kristus. Ada kepastian dalam hidup kita, pasti selamat. Saudaraku, kemudian jangan mikir gini, kalau orang tahu pasti selamat, enak aja dong. Ntar dia bikin dosa, nggak akan mungkin. Kalau orang udah pasti diselamatkan, dia nggak akan mungkin sembarangan dengan dosa. Itu kita lihat di dalam poin yang kedua. Tapi kita belajar mengerti yang pertama dulu, bahwa kita sudah diselamatkan. Karena itulah waktu kita diselamatkan, buktinya kita melakukan pekerjaan baik. Jadi saudaraku, perbuatan baik kita tidak menambah atau mengurangi keselamatan yang udah kita terima. Ingat ya, kita buat baik bukan untuk diselamatkan. Tapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Ya, contoh. Kalau saudara sakit, saudara minum obat, sembuh, olahraga. Yang bikin saudara sembuh itu olahraganya, apa minum obatnya? Sakit, minum obat, sembuh, olahraga. Yang bikin sembuh? Obatnya apa olahraganya? Saya sembuh lu gara-gara apa? Olahraga. Ada gak? Gak ada. Sekarang kita balik. Kita berdosa, percaya Yesus, diselamatkan, kita berbuat baik. Yang bikin kita bisa diselamatkan itu karena apa? Percaya Yesusnya. Bukan karena berbuat baiknya, saudara ngerti ya? Ya. Jadi hari ini kita ngerti, makanya firman Tuhan bilang hanya karena kasih karunia, Efesus 2. Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, pemberian Allah. Jadi pagi ini hal yang pertama, gimana caranya tahu kita asli apa palsu? Yang pertama, kita pasti sudah diselamatkan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bersyukur sama Tuhan, kenapa? Dia selamatkan kita bukan karena kita baik. Dia selamatkan kita bukan karena kita layak, bukan. Tapi semua hanya karena anugerah. Makanya hidup ini jangan sembarangan. Karena ini adalah anugerah, pemberian Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku. Nah, saudaraku lihat, orang yang sudah diselamatkan, maka ciri yang kedua, dia pasti memiliki perubahan. Ya, yuk coba kita buka sama-sama di dalam kitab dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Kolose pasal 2 ayat 5 sampai Kolose 3 ayat 5 sampai ayat 10. Saya baca ayat 5, saudara ayat 6 gantian sampai dengan ayat yang ke-10. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu menandakan berhala atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Sekarang kita buka lagi 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Ya,
Kita baca sama-sama, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan. Amin. Makanya nggak ada alasan orang berkata, enak dong lu udah diselamatkan, sekali selamat terus selamat. Enak bisa bikin apa aja, nggak mungkin bisa. Karena Alkitab katakan tadi di dalam kita 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 apa? Sebab Kristus yang sudah mati untuk saudara dan saya, supaya apa? Kita tidak hidup lagi untuk diri sendiri. Makanya Kolose 3 berkata, buang. Amin. Buang yang ada dalam diri kita. Saudaraku, waktu kita terima Tuhan Yesus, saudara tahu itu disebut dengan perkataan apa? Bertobat. Ya, ingat ya, bertobat bukan bertomat. Minggu tobat, Senin sampai Sabtu kumat, bukan ya saudara ya, tapi bertobat ya. Bertobat itu metanoia, berbalik 180 derajat. Banyak orang kebablasan, bukan 180, 360, balik lagi, betul nggak saudara ya? Tapi hari ini kita mau belajar gini, waktu kita terima Yesus, pertanyaannya, yang buat kita bisa percaya Yesus itu karena apa? Bukankah kita bisa percaya Yesus karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita? Amin. Saudaraku, waktu Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, apa yang Roh Kudus lakukan? Firman Tuhan katakan di dalam kitab Yohanes 14, Yohanes 16, penghibur itu akan mengingatkan kita, menginsyafkan manusia akan dosa. Dulu kita suami sono, bukan suami sini ya, bukan ya, suami sono, kalau ngebohongin bini itu seneng banget, betul pak kagak ya, terus bilang begini, bini gua hebat lu ya, gua mah hebat lah, kenapa, gua mau bolak-balik bohongin bini gua, bukan, saya punya teman satu saudaraku, suami istri, pelayanan, ngakunya Kristen, pelayanan, tapi saudara tahu, istrinya dibohongin terus tiap hari. Satu kali, iparnya dia ketemu nih sama si suami di mall, lagi gandengan sama cewek, ketemu kaget kan dia, ya, terus pulang ke rumah nih, pergi bareng sama dia waktu itu, katanya, lu di sini, dia kaget banget, terus udah teman saya cuma diam aja, tahu iparnya modelnya kayak begini dia tahu, tapi ini istrinya kagak tahu. Pulang saudaraku, suaminya pulang, si temennya saya ini habis ketemuan itu nggak lama ke rumahnya ini. Jadi suaminya pulang, ketemulah nih kan ya sama yang ketemuan tadi nih, sama teman saya. Ketemuan teman saya diam aja cuma senyum-senyum. Istrinya kan bilang, dari mana? Saudara tahu nggak? Enggak nih mah, katanya capek, habis lembur. Lembur apa lembur? Betul apa kagak? Itu dibohongin terus, dibawain bingkisan. Ini mah katanya, tadi ada beli ginian, udah kasih kan? Besoknya teman saya tanya nih, terus lu kemanain tuh? Dia bilang iya, besoknya. Saudara tahu nggak? Itu sebetulnya bukan dia punya, mau kasih buat cem-cemannya. Jadi besoknya nih si suami bilang begini, mah kita kayaknya pikir-pikir ginian nggak perlu ya mah, masih banyak ya mah, udah kasih teman aja deh ya mah ya, dia lagi perlu. Itu dibohongin bertahun-tahun saudaraku. Nah saya juga bilang kalau kayak gini, ini bukannya tobat nih, tomat, betul apa kagak ya kan ya saudaraku ya. Tapi hari ini kita mau belajar begini, kalau kita di dalam Kristus, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata apa? Kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Berarti Roh Kuduslah yang mengerjakan di dalam kita. Makanya nggak ada orang yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan yang tidak berubah, itu nggak mungkin ada. Firman Tuhan katakan apa? Buanglah semua yang selama ini sudah kita lakukan. Yang namanya kejahatan, yang namanya fitnah, yang namanya kata-kata kotor, yang namanya kebohongan, buang semuanya. Sekarang coba kita cek aja diri kita. Waktu kita belum terima Yesus, kita kayaknya ngebohongin orang enak aja, betul apa enggak? Waktu kita belum terima Yesus, kita nipu orang tuh nggak ada salah, betul apa enggak? Waktu belum terima Yesus, emak-emak belanja ke pasar, dikembalin lebih, kita bilang hoki, betul apa kagak? Belanja, kasih duit 100.000, betul ya? Kasih duit 50.000, betul ya? Kita belanja 35.000, kembali mesti 15.000, dikembalin sama itunya 105.000, udah kan hoki, betul kagak saudara ya gak? Itu dulu. Begitu kita terima Yesus, bukankah ada perubahan di dalam hati ini? Bukankah ada rasa begini? Iya ya, ini gak boleh, ini gak benar, ini dosa, betul apa enggak? Teman saya bawa anaknya pergi makan di daerah
arah jalan tol tuh mau ke Bandung. Udah ngantuk, dia dari Bandung mau ke Jakarta. Kelaparan, berhentilah di salah satu rest area. Saudaraku udah berhenti makan. Pesan makanan kagak enak, mahal. Rest area tuh biasanya nggak mahal gitu. Ini mahal banget, udah mahal kagak enak. Ya, terus pada pulang tuh di mobil ngomel-ngomel dia sama istrinya. Makanan udah kagak enak, mah coba habis berapa duit? Mama si istrinya ngecek habis segini. Tadi terakhir tuh beli nasi goreng berapa duit tuh? Cari nasi goreng kagak ditulis. Terus dia bilang gini, ya udahlah, puji Tuhan. Ya kan ya, udah kagak enak lagi, dia udah nyuntungin banyak, ya udah nggak apa-apa dah. Saudaraku, anaknya perempuan baru umur 7-8 tahun. Bilang apa? Pah, balik. Makanya saudaraku jangan anggap enteng ngajar anak-anak dari kecil. Makanya guru-guru sekolah minggu, jangan pikir kalau kita ngajar sekolah minggu tuh tanda kutip ngedongengin anak-anak. Bukan. Kita sedang menyampaikan firman, membentuk karakter mereka untuk takut akan Tuhan. Dan anak ini bilang, papa balik. Pokoknya aku mau balik. Nih papanya bilang, ngapain sih dek? Kita mesti muter lagi jauh loh kalau balik. Balik pak, kita dosa nih. Ini makan gak bayar tuh dosa. Gak apa-apa lah itu kagak enak ini, dia juga udah nguntungin ya, orang gitu aja mahal banget, masa bami goreng kagak enak segitu 75.000, pasti juga ntar tuh sama juga harganya segitu. Udahlah gak apa-apa dia untungin banyak, tapi anak tuh bilang apa? Gak boleh papa, balik itu dosa. Tuhan itu gak suka. Hebat ya anak ini ya. Dan bapaknya bilang begini, dia tulis di Facebook, dia bilang, demi anak saya, rasanya tertampar, saya balik, walaupun muter cukup jauh, saya balik untuk bayar, tapi itu menjadi pelajaran yang paling berharga buat saya. Ini yang menjadi perbedaan anak Tuhan dengan mereka yang gak percaya sama Tuhan. Nah, pagi ini kita melihat hidup kita, udah berubah apa belum? Karena kita katakan dengan jelas dalam hidup kita, begitu kita terima Yesus, sesuatu pasti berubah. Gak mungkin kita jadi sama. Suami pasti mengalami perubahan, istri pasti mengalami perubahan. Justru heran kalau kita ke gereja bertahun-tahun, kita sama sekali gak berubah. Dan kita berkata begini, karena saya penganut paham, aku masih seperti yang dulu. Betul gak saudara ya kan ya? Enggak ya. Tapi kita berkata, Tuhan, aku tahu satu hal yang mengubah kita tuh bukan kita, saudaraku. Jujur, kita mengubah diri kita sendiri bisa apa enggak? Susah. Dulu saya selalu berusaha untuk mengubah diri saya sendiri. Saya pikir ini kayaknya bagusnya kayak begini ya. Saya berusaha untuk mengubah diri saya sendiri, tapi gak pernah bisa. Paling cuma kuat 2 hari, 3 hari, 5 hari, lupa lagi. Tapi pada waktu saya bertemu dengan Yesus, saya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Roh Kudus itu yang mengubah dalam hidup saya. Dulu saya kuliah, saudaraku, di seni rupa di Trisakti, di interior design. Teman-teman saya tahu saya anak pendeta. Teman-teman saya tahu saya tuh tanda kutip biangnya di sana. Kita bikin grup yang namanya XIZ Group. Ya, itu grup macam-macam lah ya. XIZ Group itu 11 perempuan, 1 laki-laki. Maklum, seni rupa langka laki-laki, saudara. Saya punya pacar anak arsitek. Pintar gambar. Kalau bikin tugas, mereka ngandelin saya. Jadi kalau bikin tugas saya salah semua. Karena mereka cuma kerjanya yang teman-teman yang lain ngejiplak doang, saudaraku, apa yang saya bikin, ya kan ya, jiplak doang. Kalau ujian, mereka selalu bilang gini, Hel doain gua, kenapa? Doa lu manjur. Tiap kali doa, tiap kali nyontek, selalu itu keluar contekannya, saudara ya. Sehingga dia bilang, contekan lu manjur, katanya. Tapi satu hari saya percaya Yesus. Waktu saya pelayanan di Kelapa Gading, kita udah keluar dari Trisakti, udah pada menikah. Saya ketemu teman saya, satu geng itu laki-laki satu-satunya di dalam geng itu. Begitu ketemu saya lagi lewat, rupanya rumahnya ada di situ. Saudara tahu nggak teriakannya dia apa? Woi, Hel, gue denger lu udah jadi malaikat ya sekarang. Kenapa? Karena mereka tahu betapa rusaknya hidup saya dulu. Kita nyolong mangga, nyolong segala macam, manjat saudaraku, itu saya. Ya, dosen saya nggak suka sama dosen, saya buka tuh karburator itu motornya tuh apa bagian businya saya buka, saya sumpelin kertas. Karena saya tahu tuh kalau sumpelin begituan di starter agak jalan, betul nggak saudaraku? Itu yang saya lakukan. Tapi waktu Kristus ada dalam hidup saya, sesuatu yang berubah. Saudara jangan pikir waktu saya bikin begitu saya belum kenal Tuhan. Tanda kutip, sebetulnya saya kenal Tuhan. Saya udah pelayanan, udah jadi guru sekolah minggu, udah jadi pembina remaja. Udah jadi wakil ketua pemuda, saya udah mimpin vokal grup, saya mimpin paduan suara, hebat kan? Tapi ternyata waktu itu saya belum jadi yang asli, masih KW. Saya bukan Kristen beneran, baru ikut-ikutan.
Kenapa? Enggak ada perubahan. Gereja hari Sabtu, pulang kebaktian, saya ke diskotik. Hari Minggu kebaktian, habis kebaktian, saya memikir gini, kapan sih kelar tutup pendeta lama bener khotbahnya? Karena kita kebaktiannya sore, saudaraku. Kenapa? Karena mau nonton habis itu. Itu saya. Makanya saya bilang, kenapa saya, waktu saya khotbahkan ini, kenapa saya mengerti bahwa seorang pasti berubah. Satu hari 13 Maret tahun 83, saya terima Yesus benar-benar sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan sejak saat itu sampai hari ini saya mengalami perubahan demi perubahan dalam hidup saya. Apa yang dulu merupakan kesukaan, seperti kata Paulus katakan, apa yang dulu merupakan kesukaan sekarang aku anggap sampah, dan itu yang saya alami. Bukannya maunya sendiri, enggak, tapi Roh Kudus yang ada di dalam sini yang memberikan kerinduan untuk menyembah Tuhan, lakukan buat Tuhan, apapun yang terbaik buat Tuhan. Mulai belajar untuk lakukan firman, belajar untuk menekuni firman. Jangan pikir dulu nggak baca Alkitab loh, saya baca Alkitab. Jangan pikir dulu nggak berdoa loh, saya berdoa. Jangan pikir dulu saya nggak bawa renungan loh, di pemuda saya bawa renungan, di remaja saya bawa renungan, di sekolah minggu saya cerita firman Tuhan. Tapi nggak jadi jaminan kalau saya itu udah tanda kutip jadi Kristen yang asli. Enggak. Dan saya bersyukur sama Tuhan, lewat semua proses kehidupan, Dia bawa saya untuk saya bisa mengenal kasih-Nya. Karena itu mari pada pagi ini, waktu kita dengar firman ini, kita tanya diri kita, saya sebetulnya asli apa palsu sih sebetulnya? Saya masih KW apa udah asli? Karena kalau saya asli, saya masih berubah. Dan kita berubah itu kita gak gembar-gembor, gak bilang gini, untung lu kenal gue sekarang udah ke gereja lu. Kalau enggak mah dulu lu udah pilih lu, kiri rumah sakit, kanan kuburan, betul gak saudara? Iya gak? Kita gak perlu gembar-gembor, karena waktu kita berubah bukan kita yang melihat, tapi orang-orang sekeliling kita. Istri kita melihat perubahan dalam hidup kita, amin suami. Suami kita melihat perubahan dalam hidup kita, amin istri. Anak-anak melihat perubahan kita, amin orang tua. Menantu melihat perubahan kita, amin mertua. Dan mertua melihat perubahan menantu-menantunya. Karena apa? Setiap kita yang ada di dalam Kristus, kita pasti menjadi ciptaan yang baru. Ada perubahan. Perubahan apa? Perubahan yang terpenting adalah perubahan pusat hidup. Dulu hidup pusatnya cuman saya. Yang penting saya senang, nggak mau tahu sama orang lain. Ini kan hidup saya, bodoh amat. Pokoknya kan saya yang jalanin, biarin aja. Ngapain kepoin orang sih, itu dulu. Tapi begitu kita terima Yesus, pusat hidup kita bukan lagi saya, tetapi apa yang menyenangkan Tuhan. Sehingga waktu kita lakukan segala sesuatu yang kita pikirkan apa, nggak enak. Nanti gimana? Tuhan ngomong, gimana orang nilai saya? Bukan jaim, bukan. Hanya supaya nama Tuhan tidak dipermalukan. Amin saudaraku. Dan yang terakhir, yang ketiga, dari mana kita bisa tahu kita ini asli apa KW? Saudaraku, hal yang ketiga, maka orang yang asli, dia selalu memiliki kerinduan dan semangat untuk melayani Tuhan. Saudaraku, satu hari Yesus berjalan sama murid-muridnya. Hari itu siang, panas banget di Israel. Kita bisa ngalamin panasnya kayak apa hari-hari ini. Ntar panas, ntar hujan saudara, ya kan ya. Duh, kalau panas tuh jalan kayaknya susah banget. Saudaraku, zaman Yesus itu kagak ada taksi online, betul apa kagak? Ya, zaman Yesus itu belum ada AC, betul nggak saudaraku? Ya, dan Yesus harus jalan dari satu kota ke kota yang lain. Setiap hari jalan berkilo-kilometer. Dan satu hari Yesus berjalan dan dia bilang, capek banget ya, saya istirahatlah di sini. Dan mereka masuk ke daerah Samaria. Saudara ingat cerita itu? Maka Yesus duduk di pinggir sumur, nunggu, dan murid-muridnya masuk ke dalam kota untuk cari makanan karena mereka udah kelaparan semua. Sementara siang bolong, Yesus lagi duduk di situ, tiba-tiba ada seorang perempuan datang mau ambil air. Saudaraku, dan waktu kita lihat perempuan datang ambil air, kalau orang Jakarta, kalau orang Indonesia, itu perempuan ke sumur ngambil air kapan aja itu urusannya dia. Tapi kalau zaman dulu itu enggak. Perempuan itu ada di sumur entah pagi atau dia sore hari baru ke sana. Ya, dan perempuan ini pergi siang hari pasti ada maksudnya. Kenapa? Dia ingin menghindar dari orang-orang di kotanya. Makanya pada waktu semua sepi nggak ada orang, tengah hari bolong dia baru keluar untuk ambil air. Dia nggak punya tempat. Kenapa? Namanya jelek, reputasinya jelek. Karena dia sebagai seorang perempuan yang udah punya beberapa laki-laki. Betul saudaraku? Nah waktu dia bertemu dengan Yesus, Yesus bilang apa? Bu, minta minum. Dan perempuan itu bilang, kok kamu bukan orang Samaria loh, kok kamu orang Yahudi? Karena dia lihat dialeknya, dia lihat pakaiannya, dia bilang kamu tuh orang Yahudi, ngapain minta sama orang Samaria? Dan Yesus berkata apa? Seandainya kau tahu siapa yang meminta kepadamu,
maka dia akan memberikan kepadamu air hidup yang gak pernah habis. Dan Yesus bersaksi sama perempuan Samaria itu di sumur. Perempuan Samaria itu dijamah hatinya oleh Allah. Ini laki-laki ini tahu ya, aku punya suami banyak, yang hidup sama aku sekarang aja bukan suamiku, tapi nggak ada tuduhan di sana, nggak ada penghakiman di sana. Cuma yang ada adalah penerimaan, pengertian, dan perempuan ini dijamah hatinya. Kemudian apa yang dilakukan, saudaraku? Yohanes pasal 4. Di dalam ayat yang ke-28, ayat yang ke-29. Firman Tuhan katakan perempuan itu lari. Kemudian bilang sama orang-orang, aku udah bertemu dengan seseorang. Dia kasih tahu sama aku apa yang aku lakukan. Dia kasih tahu sama aku semua dosaku. Mungkinkah dia itu Mesias? Dan orang-orang sekota itu keluar. Berjumpa dengan Yesus. Dan Alkitab katakan Yohanes pasal 4. Ayat 30, ayat 42. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-42. Kita baca sama-sama, 2, 3. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar. Amin. Saudaraku, kesaksian perempuan ini yang berjumpa dengan Yesus mengubah satu kota. Kita nggak mungkin diam dan nggak pernah berbicara tentang Kristus kalau kita sudah mengalami kasih-Nya Tuhan. Pasti dimanapun kita berada, kita selalu ingin ceritakan tentang kebaikan Tuhan buat hidup kita. Betul apa enggak? Kita tahu kita udah ditebus, kita ngerti kita harusnya binasa, sekarang kita diselamatkan. Nggak mungkin kita diam. Kemana pun kita akan cerita tentang apa? Tentang kabar baik ini. Kabar baik apa? Bahwa manusia harusnya berdosa dihukum, manusia harusnya berdosa dibuang ke neraka. Tetapi kabar baiknya adalah Allah datang ke dalam dunia. Dan Allah menebus semua hutang dosa manusia, sehingga kita sekarang ini tidak lagi menanggung dosa. Yesus yang sudah menanggung buat kita. Dan kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Saudaraku, hari ini kita mau belajar. Saudara, waktu saudara pulang, saudara ingat kita mesti belajar. Kalau kita ngaca, yang kita lihat siapa? Diri kita. Kenapa? Kita ngaca sendirian. Tetangga jauh di ujung sono, betul saudara? Ya kan ya? Apa artinya? Artinya begini, firman Tuhan itu seperti cermin buat kita. Waktu kita dengar firman Tuhan pada pagi ini, itu bukan bagi kita suatu alasan untuk kita bisa menuding suami, istri, menantu, mertua, ipar, atau teman. Dengan berkata, lu gak berubah, lu jangan-jangan KW lu. Selama ini ya lu kebaktian di sini di Oikos ya, ternyata lu KW lu, jangan-jangan lu, coba ceklah. Bukan. Karena firman ini buat siapa? Buat diri kita. Firman ini menjadi cermin buat kita. Kira-kira saya ini udah asli apa belum Tuhan? Karena kalau saya asli, yang pertama saya udah pasti diselamatkan. Dan saya gak takut lagi sekarang. Mau mati kapanpun, mau mati dengan cara apapun, gak peduli lagi bagi hidup saya. Karena saya tahu, saya diselamatkan bukan semata-mata karena saya berbuat baik. Enggak, itu anugerah Tuhan tuh cukup bagi saya. Kalau hari ini saya mati, gak ada orang waktu mati itu dalam keadaan sempurna. Betul apa kagak? Gak ada. Kita bisa aja bohong. Kemudian habis gitu, gak lama mati. Jangan bilang gini, wah masuk neraka dia, tadi barusan bohong. Gak bisa. Karena keselamatan daripada Kristus itu tidak bisa ditambahin atau dikurangin dengan kesalahan atau kebaikan kita. Saudara mesti ingat, kasih Tuhan buat kita itu nggak bisa dikurangin atau ditambah, nggak bisa dikurangin dengan kejahatan kita. Makanya guru sekolah minggu perhatikan, jangan ajarin ajaran yang salah. Orang tua, oma opa perhatikan, jangan ajarin cucu yang salah. Waktu anak kita nakal, waktu cucu kita nakal, kita seringkali bilang apa? Jangan nakal loh, ntar Tuhan Yesus marah. Ntar Tuhan Yesus gak sayang lagi. Saudaraku, dia mau nakal kayak apapun, pengorbanan Kristus itu cukup bagi anak itu. Yang perlu kita lakukan adalah, kamu nakal, hati Tuhan sedih. Kamu tahu gak apa yang Tuhan Yesus udah lakukan buat hidup kamu? Hati Tuhan sedih. Kamu mau gak bikin hati Tuhan lebih senang lagi waktu kamu melakukan firman Tuhan? Ajarkan yang benar. Sehingga pada waktu kita hidup pun kita juga menerima sesuatu yang benar. Perbuatan, kalau sesuatu terjadi, jangan bilang gini, aduh kenapa ya tiba-tiba pas jalan ke depan gue keseleo, duh gue dosa kali ini sama Tuhan. Enggak.
amin. Karena kasih Tuhan itu gak pernah kurang hanya karena kita gak taat sama dia. Enggak, kasih Tuhan itu tetap sama, stabil, gak kayak kasih manusia. Dan kasih Tuhan itu cukup selalu buat hidup kita. Karena itu biar ini menjadi cermin buat kita. Karena kalau kita sungguh-sungguh sudah percaya Yesus, yang pertama kita pasti diselamatkan. Dan orang yang udah pasti diselamatkan, kebaktian mestinya kayak begini nih. Ya, kayak tadi ya, wah sukacita, bukan cuma di dalam doang, di luar, betul nggak saudaraku? Ya saya kalau lihat IG story keluar ya, Oiko saya senang loh saudara ya, wah apa puji-pujiannya, semangatnya, seperti itu. Kenapa? Orang yang diselamatkan. Kita bukan happy lompat-lompat pencitraan, bukan, betul nggak saudara ya kan ya? Tapi karena kita sudah diselamatkan sama Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah diselamatkan, ayo dong, harus ada perubahan di dalam hidup kita. Berproses sama Tuhan. Tuhan itu sabar sama kita. Belajar untuk sabar sama diri sendiri juga. Berproses setiap hari. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau kita sudah diselamatkan, jangan pernah lupa, pergi kemanapun kita berada, Injil Yesus Kristus diberitakan. Lewat apa? Hidup kita, kesaksian kita, kasih yang keluar dari diri kita, kepedulian kita, itu berbicara banyak daripada teori yang keluar dari mulut kita. Dan saya mengucap syukur, kita percaya, kita semua di sini nggak ada yang KW, semuanya asli, amin. Karena itu bersyukur sama Tuhan, keselamatannya yang beranugerah, keselamatan yang sempurna Tuhan berikan buat saudara dan saya. Dan kita pulang sebentar, kita ngerti nggak ada masalah yang lebih besar daripada dosa. Ingat saudaraku. Tidak ada ketakutan yang lebih besar daripada kematian. Dan semua sudah dikalahkan Kristus di atas kayu salib. Sehingga hari ini kita masih tetap hadapi pergumulan. Kita masih tetap hadapi masalah. Tapi kita tahu kita tidak pernah takut. Sebab Kristus yang menang menjamin kemenangan bagi hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bersyukur untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita, saudaraku. Siapa kita? Hidup kita gak lebih baik daripada orang lain. Hidup kita juga gak lebih baik daripada tetangga kita. Tapi kalau hari ini kita ada di tempat ini, dan kita mengerti dengan yakin, saya sudah diselamatkan oleh darah Kristus. Bukankah itu anugerah? Saudara boleh lihat masa lalu setiap kita. Enggak semua punya masa lalu yang baik. Ada banyak yang punya masa lalu yang rusak. Saya pun enggak punya masa lalu yang baik. Tetapi Kristus, karya penebusannya cukup bagi saya. Dan itu juga cukup buat setiap saudara. Kita hari ini tidak hidup dalam dosa masa lalu. Kita hari ini tidak lagi hidup di dalam penghakiman masa lalu. Tapi kita hidup di dalam anugerah Allah. Kita tidak lagi menengok ke belakang, tapi kita memandang ke depan. Memandang kebaikan Tuhan, pemilihan Tuhan, anugerah Tuhan bagi hidup kita. Dan itu pasti cukup untuk membuat kita sanggup menjalani hari-hari hidup ini. Benar masalah itu ada. Benar air mata itu masih ada. Benar pergumulan itu masih ada. Tetapi Allah yang mengasihi kita, yang sudah memberikan anaknya Yesus Kristus untuk mati, untuk menjadi pendamaian buat dosa kita. Dia adalah Allah yang sama, yang pegang tangan kita, yang memampukan kita untuk tetap bisa melangkah, berjalan di dalam kekuatan Allah. Roh Kudus dicurahkan buat hidup saudara dan saya untuk menjadi penolong buat kita. Dialah yang akan menguatkan kita. Dia yang akan mengingatkan kita akan kebenaran Allah, akan janji Tuhan buat hidup kita, sehingga kita bisa hidup di dalam pengharapan dan bukan dalam keputusasaan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi hamba berdoa Roh Kudus meteraikan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan pilih kami menjadi anak. Kami bersyukur untuk karya penebusan yang luar biasa mahal yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami tahu hidup ini sekarang bukan tentang kami lagi. Tapi hidup ini sekarang semuanya tentang Tuhan. Semuanya hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu mampukan kami sebagai suami, mampukan kami sebagai istri, mampukan kami sebagai mertua, mampukan kami sebagai menantu, mampukan kami sebagai orang tua, mampukan kami sebagai anak, mampukan kami sebagai oma dan opa untuk
selalu meneladani Kristus. Terima kasih, setiap hari Tuhan mengubah kami. Terima kasih, lewat setiap persoalan pergumulan yang ada, Tuhan sedang membentuk kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah selesai dengan kami. Terima kasih Tuhan, terus nyatakan kemuliaan-Mu, terus bentuk kami sesuai kehendak-Mu, jadikan kami alat berkat-Mu. Karena ini hidup kami Tuhan, kami mau bawa kepada Tuhan, jadikan kami berkat seperti kami sudah diberkati oleh Tuhan. Meteraikan firman-Mu ya Allah, kami mau melakukannya. Ada perubahan setiap hari, dan perubahan itu terjadi karena Kristus bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Terima kasih untuk firman-Nya Ibu Helena. Apakah kita mau tetap menjadi asli atau KW, itu pilihan kita. Tapi firman Tuhan sudah dibukakan pagi hari ini, tinggal kita mau merespon atau tidak. Itu terserah Bapak Ibu sekalian. Yang pasti kita tetap sebagai anak-anak Tuhan yang berharga. Kita akan memberikan persembahan. Saya undang Pak Niko untuk berdoa buat kita semua. Kami mengucap syukur ya Bapa, untuk kesempatan siang ini Tuhan. Engkau boleh berbicara banyak Tuhan siang ini Tuhan, yang boleh memberkati setiap kami ya Bapa. Engkau boleh menegur Tuhan setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh kembali bercermin Tuhan. Apakah kami Tuhan benar-benar mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan Ibu Helena Tuhan, yang telah memberitakan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dimanapun Tuhan Engkau tempatkan Tuhan hamba-Mu Tuhan, kiranya melalui hamba-Mu Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan ya Bapa. Engkau memberkati kesehatannya ya Bapa. Melalui pelayanannya Tuhan, Engkau juga boleh menjadi terang Tuhan dimanapun Bu Helena berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Engkau sucikan, kuduskan persembahan kami ya Bapa. Kiranya kami boleh memberikan dengan sukacita yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau memberikan persembahan. Kita angkat satu pujian. Hitam atau putih? Silakan Bapak Ibu. Terima kasih atas pelayanannya Ibu Helena. Sampai berjumpa kembali nanti di tahun-tahun selanjutnya. Ada acara. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya. Semuanya disayang Tuhan. Yang tahu nyanyi yuk. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya. Semuanya
tanpa memandang suku bangsa, semuanya disayang Tuhan, disayang Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya mau mengundang Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di kebaktian pada pagi hari ini. Saya minta kesediaannya untuk bangkit berdiri sejenak. Yang baru pertama kali hadir, selamat datang Bapak. Selamat datang Ibu. Selamat datang Ibu Julia, mamanya Julia. Silakan bangkit berdiri. Terima kasih atas kedatangannya. Ya, ada Bapak Sugeng, ada Ibu Agustina, ada Ibu Liveni dan Saudara Rafael. Terima kasih atas kedatangannya. Kita mau akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Haleluya. Hari ini diberkati Tuhan, saudaraku. Amin. Haleluya. Sebenarnya saya berikan satu ini ya, untuk tahu kita ini termasuk KW atau asli sih. Mudah loh. Satu ayat saja. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Allah adalah anak-anak Allah. Saudara dan saya KW atau asli, yang tahu saudara dan saya sendiri. Jika saudara yakin bahwa saya hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, sesuai Roh Kudus diutus ke dunia untuk memimpin kita di dalam menuju segala kebenaran. Setiap orang yang bersedia dipimpin Roh Allah pasti akan mengalami perubahan. Tadi Bu Helena bilang, orang yang sudah diselamatkan pasti akan mengalami perubahan. Betul saudara ya? Kenapa bisa mengalami perubahan? Karena hidup dipimpin oleh Roh Allah. Tapi ketika Roh Allah yang Tuhan sudah berikan itu dicueki oleh orang Kristen, ya tadi pelayanan tiap hari, khotbah tiap hari, tapi tidak berubah. Kenapa? Karena kembali ke Roma 8 ayat 14. Karena semua orang yang dipimpin Allah adalah anak-anak Allah. Dan saya berharap kita semua berdoa, kita semua di sini adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Dan kita semua adalah anak-anak Allah. Amin. Semua dalam proses kita sedang diperbaharui dari hari ke hari untuk bertumbuh semakin hari semakin seperti Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Iya. Jadi kita nanti semua akan dipanen oleh Tuhan, tidak ada yang ditinggalkan. Amin. Iya. Puji Tuhan. Saudara mungkin ada hari ini lihat sesuatu yang berbeda. Hari ini penuh sukacita, biasanya luar biasa, musik luar biasa. Ada satu lagi, ini teman lama kita, teman saya dan sebagian kenal. 15 tahun yang lalu berapa ya? 98. Kita ketemu di sana 98 ya. 98 itu berapa tahun saudaraku? 16 tahun. Oh enggak. Saya kira 20 tahun yang lalu deh ketemu saya di sana. 20 tahun yang lalu masih muda. Semangatnya luar biasa. Sekarang semangatnya tetap muda. Padahal udah opa ini. Kemarin sempat ngobrol, saya udah 64 loh Pak. Iya, 64 ya. Udah 65. Udah opa, semangatnya kayak remaja. Luar biasa ya. Saya udah 67 Pak. Tapi semangat saya masih ini juga, tapi nggak se-ekspresif Pak Sugeng. Oke. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan ya udah apa nanti. Ya, oke, kita akan berdoa untuk saudara kita yang hadir pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Firman-Mu memberkati kami sekaligus menegur kami. Seringkali kami begitu pede bahwa kami adalah anak-anak Allah. Tapi ternyata Engkau membedakan. Ada yang KW, ada yang asli, ada yang ilalang, ada yang gandum. Dan pagi hari ini
Bila setiap kami jemaat Geraha Oikos ini Tuhan Yesus, kami pagi hari ini kembali memperbarui komitmen kami bahwa kami adalah orang-orang tebusan Allah. Kami adalah milik Allah, maka kami akan terus hidup bagi kepentingan Allah dengan satu cara, tidak ada cara yang lain, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga aku berdoa setiap jemaat Tuhan dalam keluarga Oikos ini akan terus mengalami pergumulan, perjuangan demi perjuangan. Tetapi satu hal, ketika kami mau, maka Tuhan yang akan membuat mampu. Maka akan perubahan demi perubahan akan terjadi. Jemaatmu semakin dewasa di dalam Engkau. Karakter Kristus, sifat Kristus, perilaku Kristus semakin nyata dalam kehidupan jemaatmu. Sehingga di luar sana akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau kirimkan tamu-tamu kami, untuk Pak Sugeng, untuk Ibu Agustin Purba, untuk Saudara Rafael, dan untuk Ibu Liveni. Terima kasih Tuhan, Engkau telah pimpin mereka datang ke tempat ini untuk mendengarkan suara-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, aku berdoa, berkati saudara-saudara kami ini, berkati kesehatan mereka semuanya, berkati pekerjaan apapun yang dilakukannya, berkati pelayanan mereka yang masih sekolah studi, berkati studinya. Dan secara khusus berkati kehidupan rohani mereka, saudara-saudara kami ini Tuhan, sehingga semakin hari semakin mengenal Engkau dan semakin bertumbuh dalam segala hal karena Engkau juga Tuhan. Meskipun kami berbeda tempat, nanti saudara-saudara kami akan kembali ke kampungnya, tetapi kami tetap satu hati di dalam Engkau. Kami masih bersaudara di dalam Engkau. Oh, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami akan mendengarkan, menerima berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Pulanglah dengan membawa berkat dari anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tidak pernah padam akan terus menyala di dalam hatimu, dalam hatiku, sehingga semakin hari cintamu kepada Tuhan semakin menyala-nyala, dan Roh Kudus akan terus memimpin kita, menuntun kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk berkata tidak kepada setiap hal yang berdosa, dan berkata yes kepada setiap kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga setiap hari kita akan mengalami perubahan demi perubahan, semakin berkenan di hadapan Tuhan, sebab kita adalah anak-anak Allah. Bila segala berkat ini tercurah atas kita, menyertai langkah kita dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua yang percaya terima berkat ini dengan iman dan berkata bersama-sama saya amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.